Tapi saya pikir, sekali lagi, gagasan tentang perang proksi di Afghanistan menjadi model untuk Ukraina. Itu juga perang proksi. Orang Amerika tidak mati. Yang mati adalah orang Ukraina dan Rusia. Sumber kegembiraan nyata bagi pejabat CIA selama tahun 80-an adalah bahwa mereka membunuh orang Rusia secara tidak langsung. Bukan pasukan yang didukung Rusia di Angola atau di tempat lain, tetapi mereka sebenarnya membunuh tentara Rusia. Itu sangat menggembirakan bagi CIA, seperti yang saya yakin sangat menggembirakan with pejabat AS sekarang. Mereka membunuh orang Rusia secara langsung. Adam Tuvat Putin, Gonggu, memiliki misi dan seperti Thram Elabinor. Itu sebagai ses membukri. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal Lotas dari Studi Netralitas. Dan hari ini saya kembali berbicara dengan Profesor David N. Gibbs, seorang profesor sejarah di Universitas Arizona. Kami pernah berbicara sebelumnya di saluran ini, tetapi baru-baru ini dia membuat saya sadar akan perbandingan yang patut diperhatikan, yaitu kesamaan mencolok antara perang Rusia-Ukraina saat ini dengan perang Soviet-Afghanistan. Pada saat itu, ketika invasi terjadi pada tahun 1979, hal itu dipandang di Barat sebagai ancaman yang sepenuhnya tidak beralasan dan sensasional terhadap keamanan Barat. Jadi itulah yang ingin kami bicarakan hari ini. David, selamat datang kembali. David, welcome back. It's small and massive everything, Pascal. It's great that you pointed out this. Sangat bagus bahwa Anda menunjukkan banyak kesamaan. Tidak hanya dalam cara propaganda bekerja, tetapi juga dalam cara perang ini dilancarkan. Bisa sedikit dengan latar belakang sejarah Afghanistan, dan mengapa Anda berpikir itu sangat mirip dengan apa yang terjadi di Ukraina saat ini? Nah, yang terjadi adalah Afghanistan telah menjadi negara netral selama sebagian besar Perang Dingin. Pada tahun 1978, terjadi kudeta di mana sebuah partai kiri, Partai Demokratik Rakyat Afghanistan, mengambil alih kekuasaan. Ini mengakibatkan perang saudara yang kompleks antara pihak kiri Afghanistan dan kelompok gerilyawan Islam yang beragam dan tidak terhubung, yang secara kolektif disebut sebagai Mujahidin. Kemudian, pada tanggal 24 Desember 1979, Uni Soviet yang telah mendukung pemerintah kiri secara paksa menggulingkan pemimpin komunis di Afghanistan dan pada dasarnya menginvasi negara tersebut, mendirikan pemerintah boneka di bawah Soviet. Mereka menduduki Afghanistan UN, that just citizen, gulinglah plus Philippine blind. At sa peristiwa penting pangkainangin. And this was a watershed event in the last phase of the Cold War. It was Itu adalah masa ketika Amerika Serikat memiliki tingkat pengeluaran militer yang relatif rendah. Dan banyak orang berbicara seolah-olah mungkin Perang Dingin pada akhirnya akan menjadi masa lalu. Pengeluaran militer berada pada tingkat terendah sejak awal Perang Dingin. Dan AS menderita apa yang disebut beberapa orang sebagai sindrom Vietnam. Saya telah membahas ini sebelumnya di acara Anda. Kekalahan di Vietnam adalah pengalaman yang traumatis bagi elit AS. Saya harus menambahkan bahwa itu bahkan lebih traumatis bagi orang Vietnam. Tetapi mari kita kesampingkan itu. Itu adalah kekalahan dalam perang, dan itu merusak kemampuan Amerika untuk campur tangan di luar negeri. Banyak dari kalangan kebijakan luar negeri, terutama yang dipimpin oleh kaum neokonservatif, ingin membalikan ini dan sangat frustrasi karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Invasi Soviet ke Afghanistan memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Pada saat itu, invasi ke Afghanistan dianggap sebagai salah satu ancaman paling sensasional terhadap keamanan Barat dalam sejarah. Afghanistan digambarkan sebagai salah satu negara yang paling strategis penting di planet ini. Dan saya katakan tidak ada yang pernah mendengar tentang Afghanistan sebelumnya, tetapi tiba-tiba menjadi poros politik internasional. Presiden Carter mengatakan invasi Soviet adalah ancaman terbesar terhadap perdamaian dunia sejak Perang Dunia II. Di bawah doktrin Carter, dia mengancam perang nuklir melawan Soviet jika mereka melakukan ekspansi lebih lanjut di luar Afghanistan.
Ada pembalikan total dari kebijakan yang lebih moderat yang berlaku selama sebagian besar dekade itu, dan ada peningkatan besar dalam pengeluaran militer. There was a great increase in military spending. Ada akhir dari detente, kebijakan yang lebih moderat antara AS dan Uni Soviet. Dan tampaknya ini adalah invasi yang tidak diprovokasi. Ini terus-menerus ditekankan, sama seperti dengan perbandingan di sini sangat mencolok dengan Ukraina. Dimulai dengan fakta bahwa itu adalah invasi yang tidak diprovokasi. Kami mendengar ini berulang kali, dan negara yang secara strategis vital. Ini mengantisipasi ekspansi yang lebih luas dan umum oleh Uni Soviet, mengancam keamanan Barat dengan cara yang paling mendasar. Kaum neokonservatif mengklaim bahwa ini adalah upaya oleh Uni Soviet untuk pada dasarnya menguasai seluruh dunia. Mereka menggunakan bahasa yang sangat sensasional untuk menekankan poin mereka. Sama seperti hari ini, ada klaim bahwa Rusia tidak akan berhenti di Ukraina. Mereka akan melanjutkan ke seluruh Eropa. Mereka akan berbaris sampai ke Atlantik jika kita membiarkan mereka melakukannya. Dan Anda sering mendengar hal semacam ini dari para pemimpin Eropa, setidaknya dari kalangan kebijakan luar negeri di Amerika Serikat. Dan perbandingan di sini bukanlah abstrak atau hipotetis. Mereka konkret. Pada saat dimulainya perang di Ukraina, Hillary Clinton berbicara, saya curiga, untuk sebagian besar kalangan kebijakan luar negeri, mengatakan apa yang ingin dicapai Amerika Serikat di Ukraina, apa yang harus kita capai di Ukraina, adalah apa yang kita capai di Afghanistan. Bahwa kita pada dasarnya menetapkan kekalahan terhadap Soviet, menebus kekalahan Amerika secara implisit di Vietnam, dan berkontribusi pada pecahnya Uni Soviet. Dengan implikasi ini mungkin membawa pecahnya Federasi Rusia. Ada harapan yang jelas akan adanya kesamaan di sini. Tentu saja hal itu tidak terjadi di Ukraina. Namun demikian, saya pikir itulah yang ingin dicapai oleh lembaga kebijakan luar negeri Amerika dan sebagian besar rekan Eropa di Ukraina. Dengan melihat kembali presiden di Afghanistan. Kami melakukannya di Afghanistan, jadi kami bisa melakukannya di Ukraina juga. Apakah Anda ingin menambahkan sesuatu sebelum saya melanjutkan? Anda tahu, Anda menunjukkan hal-hal yang, terutama dalam lingkaran studi netralitas kami, telah banyak kami bicarakan, karena ada dua pilihan ini, bukan? Entah Ukraina menjadi Austria di Eropa Timur, atau menjadi Afghanistan. Dan kami telah lama mengatakan bahwa Afganisasi tidak bisa menjadi tujuan. Namun Hillary Clinton sebenarnya mengatakan itu, dan orang-orang mengatakan itu. Dan Afghanistan, tentu saja, Stuart Mifang's bicara untuk membalas Uni Soviet atas bagaimana mendukung Vietnam Utara. Husren Amerika and ultimately defeated the United States. So there's a sick kind of thinking going on. Jadi ada semacam pemikiran yang sakit yang membuat mereka mendukung bantuan militer untuk rezim yang kemudian bertempur melawan kekuatan besar lainnya. Itulah mengapa kita masih memberi keduanya sebagai perang proksi. Tapi satu hal, bisakah Anda berbicara sedikit lebih banyak tentang bagaimana invasi dimulai di Afghanistan? Ada beberapa perbedaan signifikan, tetapi juga di Afghanistan, itu berkaitan dengan perubahan pemerintahan yang cepat, dan bahkan sepupu dan sebagainya saling membunuh. Dan kemudian ada undangan, bukan kepada Soviet oleh pemerintah komunis, tapi juga ada pengkhianatan yang terlibat. Bisakah Anda menjelaskan itu sedikit? But there was also a betrayal involved. Can you go into that a bit? Jika Anda tidak keberatan, saya ingin memulai dengan isu peran Afghanistan sebelum krisis, yang pada dasarnya adalah ini. Sekali lagi, klaim tersebut berulang kali dibuat selama krisis bahwa Soviet menginvasi Afghanistan, karena itu adalah salah satu tempat paling strategis di planet bumi, dan itulah mengapa mereka menginvasi. Ini jelas akan menjadi batu loncatan untuk agresi lebih lanjut, mungkin di Teluk Persia, atau mungkin dorongan menuju Samudra Hindia untuk membuka pelabuhan air hangat, tujuan historis Uni Soviet. Itu adalah salah satu dari dua tujuan tersebut. Dan dari sana, dunia pada dasarnya seperti itulah yang disajikan. Sekali lagi Afghanistan, ini terus-menerus ditegaskan. Tidak ada yang membantahnya kecuali George Kennan.
in the New York Times. George Kennan contested it, but Di New York Times, George Kennan menentangnya. Tetapi tidak ada yang menentang gagasan bahwa Afghanistan sangat penting secara strategis. Saya pikir, salah satu masalah yang Anda hadapi di sini adalah hampir tidak ada informasi tentang Afghanistan, karena tidak ada spesialis Afghanistan. Dan beberapa yang ada, kemungkinan besar, saya curiga, bekerja untuk CIA. Itu hanya tebakan, tetapi begitulah yang tampak bagi saya. Namun, intinya adalah bahwa sekarang kita memiliki banyak dokumen. Kami memiliki dokumen pemerintah AS yang telah dideklasifikasi. Kami juga memiliki banyak dokumen Soviet yang telah dideklasifikasi selama awal tahun 90-an dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, saya harus menambahkan, dan tersedia melalui Woodrow Wilson Center secara elektronik. Dan mereka menyajikan gambaran yang sangat berbeda tentang prasejarah krisis dan krisis itu sendiri. prehistory of the crisis and the crisis itself. And the prehistory, if you look at the declassified documents... Dan prasejarahnya, jika Anda melihat dokumen yang telah dideklasifikasi, menunjukkan bahwa Afghanistan telah dianggap tidak bernilai strategis oleh lembaga kebijakan luar negeri AS selama beberapa dekade, melalui tahun 50-an dan 60-an. Hal-hal seperti perkiraan CIA dan dokumen Departemen Luar Negeri secara besar-besaran mengatakan Afghanistan tidak memiliki kepentingan strategis bagi Amerika Serikat. Terlalu terbelakang adalah kata yang sering mereka gunakan saat itu. Kurang infrastruktur, jaraknya yang jauh dari laut, jaraknya dari Teluk Persia. Semua hal ini menunjukkan bahwa itu tidak penting. Disebutkan bahwa itu penting bagi Soviet hanya karena berada di perbatasan Soviet, dan Soviet selalu khawatir tentang segala sesuatu di perbatasan mereka. Tetapi bagi Barat, itu tidak penting. Ada perkiraan intelijen nasional CIA, saya pikir dari tahun 1956, Mindkarbo's Hypothesis. I think 1956, which asked the hypothetical question, it noted that the Soviets are presenting no threat. Dicatat bahwa Soviet tidak menunjukkan ancaman invasi, tetapi secara hipotetis bertanya, jika Soviet menyerang, apa yang akan dilakukan AS? Dan jawabannya pada dasarnya tidak ada, karena Afghanistan tidak memiliki kepentingan strategis. Dikatakan bahwa kita bisa memprotes di PBB, kita bisa memprotes melalui kedutaan, dan itu saja karena tidak penting. Afghanistan adalah pusat bantuan luar negeri Soviet. Itu adalah salah satu penerima bantuan luar negeri Soviet terbesar. Orang Soviet juga melatih perwira militer Afghanistan, dan dokumen AS mengatakan bahwa program bantuan mereka cukup baik. Mereka memuji program-program tersebut dan mengatakan bahwa program-program itu cukup efisien. Orang Soviet tampaknya tidak tertarik menjadikan Afghanistan sebagai negara komunis. Itu adalah negara netral dalam Perang Dingin, dengan sedikit kecenderungan pro-Soviet, mirip dengan Finlandia. Dulu dibandingkan dengan Finlandia, karena Finlandia juga netral, tetapi dengan sedikit kecenderungan pro-Soviet selama Perang Dingin, sebagai warisan dari perjanjian 47 dengan Soviet yang mengakhiri pendudukan Karelia. Dan Dan satu hal lagi, Afghanistan terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Negara ini bersikap netral seperang Dunia Kedua dan berhasil memperbuat thing. Dan mereka menolak pendudukan asing, dengan terkenal mengalahkan Inggris 2 kali, bukan sekali, tetapi 2 kali pada abad ke-19. Ada semacam tradisi anti-kolonial yang bangga di antara orang Afghanistan. Meskipun mereka miskin, mereka bangga dengan kemerdekaan mereka. Menarik untuk dicatat bahwa salah satu arsitek intervensi AS di sana, seorang neokonservatif terkemuka, adalah seorang profesor Universitas Columbia bernama Zbigniew Brzezinski, yang kemudian menjadi penasihat keamanan nasional untuk Presiden Carter. Dia memainkan peran kunci dalam semua ini. Dia banyak menerbitkan tulisan sebagai ilmuwan politik tentang hubungan internasional selama Perang Dingin. Dan dalam semua tulisannya, dia hampir tidak pernah menyebutkan mam sekali tentang negara Afghanistan. Saya hanya dapat menemukan satu penyebutan tentang Afghanistan dalam pencarian ekstensif tulisan-tulisannya melalui JSTOR dan sumber lainnya. Saya menemukan Afghanistan disebutkan hanya sekali, hanya sekilas. Dalam hal Anda tahu, itu mencantumkan semua negara yang memberikan suara pada resolusi PBB tertentu,
dan menyebutkan Afghanistan, menekankan bahwa Afghanistan memiliki kepentingan yang begitu sepele, sehingga Brzezinski bahkan tidak menyebutkannya, atau hampir tidak menyebutkannya. Dan Anda tahu, kemudian tentu saja dia bersikeras bahwa itu sangat penting secara strategis. Itu adalah salah satu negara yang paling penting secara strategis di planet ini. Dia sepertinya tidak pernah memperhatikannya sebelumnya. Pada tahun 1973, ada kasus yang sangat jarang, di mana surat kabar arus utama AS menyebutkan Afghanistan di halaman depan. Itu adalah, biarkan saya lihat apakah saya bisa menemukan judulnya. Oh ya, ini dia. Ini adalah judul dari Wall Street Journal. Apakah Rusia menginginkan Afghanistan? Jika ya, sulit untuk mengetahui alasannya. Isi artikel tersebut menyebut Afghanistan sebagai hamparan gurun yang luas tanpa kepentingan strategis bagi siapapun. Itu adalah pandangan konsensus, dan itu juga tercermin dalam dokumen-dokumen AS selama beberapa dekade. Jadi gagasan bahwa Afghanistan penting secara strategis harus dilihat sebagai ciptaan propaganda yang nyaman pada saat itu untuk membenarkan kebijakan yang ingin mereka dorong. Meskipun Afghanistan sama sekali tidak memiliki nilai strategis. Anda tahu, ini juga menarik, karena Afghanistan secara tradisional adalah daerah perbatasan dan negara penyangga yang khas. Negara ini terbentuk karena perlawanan orang Afghanistan terhadap invasi, pendudukan, dan kontrol kolonial Inggris atas India, yang pada saat itu termasuk Pakistan, bukan? Pakistan dan Afghanistan berbagi wilayah besar Pashtun. Wilayah Pashtun, yang pada dasarnya terbelah di tengah. Masalahnya, Afghanistan juga memiliki perbatasan yang sangat terbuka di semua sisi, dan memiliki banyak etnis, termasuk Tajik, dan banyak lainnya. Perbatasan ini juga terbuka ke negara lain, termasuk Uni Soviet. Jadi, bagi Uni Soviet, apa yang terjadi di Afghanistan sangat penting. Mungkin Anda bisa membicarakan hal itu sedikit. What happens in Afghanistan. Maybe you can talk to that a bit. Nah, ini sangat jelas dari dokumen-dokumen AS. Dokumen pemerintah AS mencatat bahwa meskipun tidak memiliki nilai strategis secara ofensif, secara defensif penting bagi Soviet karena alasan sederhana bahwa mereka memiliki perbatasan yang luas pertama-tama, dan Soviet selalu khawatir tentang apapun yang terjadi di perbatasan mereka, dan netralitas sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka ingin menjaga Afghanistan tetap netral dengan sedikit kecenderungan pro-Soviet, seperti Finlandia. Selain itu, seperti yang Anda catat, ada orang Uzbek dan Tajik. Mereka bukan kelompok mayoritas. Kelompok mayoritas adalah Pashtun, tetapi mereka adalah kelompok minoritas yang cukup besar di utara. Dan lebih jauh ke utara ada daerah Soviet atau yang dulunya Soviet, dengan Uzbekistan dan Tajikistan, yang berbagi bahasa yang sama dan tentu saja agama Islam. Dan ada ketakutan di antara Soviet bahwa destabilisasi Afghanistan bisa, sebagian karena alasan etnis dan agama, mendestabilisasi perbatasan selatan, terutama di Uzbekistan dan Tajikistan. Karena semua variabel tersebut, Uni Soviet sangat khawatir untuk menjaga Afghanistan tetap netral. Amerika Serikat tidak masalah dengan hal ini selama sebagian besar Perang Dingin, dan pada dasarnya mengakui Afghanistan sebagai negara Soviet. Sebab linggap Soviet yang dosa longgar dalam Perang Dingin, karena semua alasan yang disebutkan. Sekarang, telah merubah pada tahun 1970. And nyuap ini, egal A-test with kindling this that Vietnam. Changed it was the impending U.S. defeat in Vietnam. And Henry Kissinger decided that in 1973... Dan Henry Kissinger memutuskan pada tahun 1973 karena fakta bahwa AS telah menarik diri dari pertempuran pada tahun 1973 dengan perjanjian perdamaian Paris pada bulan Januari. Dan dia khawatir bahwa dengan perjanjian perdamaian Paris dan kemungkinan bahwa pada akhirnya Vietnam Selatan juga akan menjadi komunis. Yang jelas memang Amerika Serikat perlu membuat demonstrasi dramatis kekuatan AS di suatu tempat di dunia untuk menunjukkan potensi kekuatan Amerika. Jika Anda memaafkan ungkapan itu, bahwa kita masih mampu bertindak seperti kekuatan militer agresif, meskipun kekalahan kita yang akan datang di Vietnam. Dan jadi kita secara sewenang-wenang memilih dua negara untuk melakukan operasi rahasia agresif.
aggressive covert operations. One was Angola in 1974. Salah satunya adalah Angola pada tahun 1974. Portugis sedang melakukan dekolonisasi, dan saat mereka melakukan dekolonisasi, ada 3 kelompok etnis yang berbeda. Kissinger memutuskan untuk membuat CIA memulai perang saudara di antara kelompok-kelompok etnis tersebut, hanya untuk menunjukkan bahwa AS bisa melakukannya. Perang itu berlangsung lebih dari 10 tahun, dan mungkin menewaskan ratusan ribu orang. Tapi, Anda tahu jelas, Henry Kissinger tidak akan membiarkan pertimbangan seperti itu menghalanginya. Dia adalah seorang realis yang sangat dingin, bisa dikatakan, dengan kompas moral yang sangat terbatas. Saya pikir itu adil. Dan yang lainnya adalah Afghanistan. Idenya adalah bahwa pemerintah netralis Afghanistan perlu diintimidasi. Jadi dia memulai pemberontakan, bekerja sama dengan Dinas Intelijen Pakistan dan Shah Iran. Menselai pemberontakan insekses ekstremis Islam, huil tidak anyone bertemu. Islamic extremist groups just to intimidate the government. Then having intimidated the government, Kemudian, setelah menakut-nakuti pemerintah, Kissinger meminta Shah Iran menggunakan fit yang besar untuk mencegah dan menawarkan bantuan yang lebih daripada Uni Soviet. Hingga saat ini, AS selalu menolak ini. Mereka tidak ingin menawarkan lebih banyak daripada Uni Soviet. Kan itu akan heptanemi small. Namun sekarang, Kissinger bersedia membuat Afghanistan tidak stabil untuk menunjukkan kemampuan AS menggunakan kekuatan untuk menebus Vietnam, seperti yang dilakukan di Angola. Akibatnya, Shah Iran menawarkan paket bantuan besar-besaran kepada Afghanistan, yang diterima oleh Afghanistan, yang membuat Uni Soviet kecewa. Mereka juga mulai melatih perwira militer mereka di Iran dan Mesir, bukan di Uni Soviet, yang sangat mengecewakan Uni Soviet. Karena menjadi breaksemer dari Uni Soviet. Sebagai bagian dari kesepakatan, Partai Komunis Afghanistan (PDPA) secara bertahap ditekan dalam beberapa tahap, sejak etan Bern Hanisub Mabum. Tibi isits eriku di Silaner. which led to a coup in 1978. But I see you want to ask a question, so go ahead. Yeah, because this is I didn't know about this. Ya, karena saya tidak tahu tentang ini. Sejarah yang saya ingat tentang Afghanistan dan bagaimana ini terjadi berfokus sepenuhnya pada dinamika internal Afghanistan dan bagaimana raja digulingkan saat sedang dalam perjalanan ke Swiss, saya kira. Dan kemudian bagaimana partai komunis secara internal mulai bertarung satu sama lain. Dan bagaimana kemudian pada suatu titik Brezhnev, yang pada tahun 79 sudah sangat tua dan sangat... Maksud saya, Joe Biden pada masanya, mungkin kemudian memutuskan untuk menginvasi. Dan itu adalah kesalahan besar. Saya ingat bahwa itu digambarkan sebagai kesalahan terbesar Uni Soviet tanpa alasan yang jelas, setidaknya dalam buku sejarah yang saya baca. Dan Anda memberitahu saya bahwa tidak ada keterlibatan CIA dan AS yang sangat kuat dalam mendestabilisasi negara secara politik dengan kesepakatan ini dan juga secara rahasia. The book on this is Out of Afghanistan by Selig. Buku tentang ini adalah Out of Afghanistan oleh Selig Harrison dan Diego Cordovez. Selig Harrison adalah seseorang dengan koneksi yang sangat baik di Asia Selatan dan juga di CIA, saya curiga. Dia berada di Carnegie Endowment for International Peace, sangat baik, sangat arus utama. Dan Diego Cordovez adalah mediator yang ditunjuk PBB yang menengahi keluarnya Soviet dari Afghanistan. Detail yang baru saja saya berikan kepada Anda tentang operasi rahasia TTP-3, sebagian besar berasal dari catatan Harrison yang sangat dapat diandalkan. Saya harus menambahkan, buku ini telah didukung oleh, biarkan saya lihat, saya memilikinya. Ini telah didukung oleh tokoh-tokoh terkemuka, termasuk tokoh kabinet dari periode ini dalam kepresidenan Reagan dan Carter. Bersaya tebak, kiwango itu kan? Ini adalah sumber kebanggaan pejabat Amerika yang terlibat dalam operasi ini. Dan keberisiko telah celangkan mereka dan sebagainya. Hal ini terus muncul berulang kali. Ini adalah kepercayaan sensasional dari sudut pandangan mereka. Berhasil mendestabilisasi Afghanistan dan memastikan bahwa invasi terjadi. Itu benar. Itulah intinya yang terjadi. Dan mereka memang bangga dengan kecerdikan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan ini.
Namun bagaimanapun, destabilisasi Afghanistan dimulai dengan keputusan Tutu III ini. Saya curiga itu sebagian besar adalah ide dari Henry Kissinger, dengan dorongan dari Richard Nixon, yang saya yakin bukan pemain pasif sama sekali. Dan tentu saja, Shah Iran dan orang-orang Pakistan juga terlibat. Tetapi saya curiga sebagai pemain tingkat kedua. Bagaimanapun, yang terjadi adalah peningkatan represi terhadap Partai Komunis Afghanistan, akhirnya pembunuhan salah satu pemimpin utama mereka, dan penangkapan penuh mereka pada tahun 1978, penunjukan seorang menteri dalam negeri garis keras di Afghanistan, yang didesak oleh Shah Iran, sebelum dia sendiri digulingkan. Dan inilah yang memicu kudeta. Partai Komunis Afghanistan menghubungi seorang kolonel Angkatan Udara yang memiliki baik, dan kolonel Angkatan Udara tersebut yang telah dilatih di Moskow melancarkan kudeta pada dasarnya dan menggulingkan pemerintah serta menempatkan PDPA berkuasa. Sekarang, pertanyaannya, selalu diasumsikan bahwa Soviet yang merekayasa kudeta ini, tetapi bukti yang disajikan oleh Harrison dan Cordovez menunjukkan bahwa bukti tersebut tidak mendukung hal ini. Bukti yang kini muncul sejak akhir Perang Dingin menunjukkan bahwa stasiun KGB Soviet dan kedutaan besar sebenarnya tidak terlalu mempercayai Partai Komunis Afghanistan, terutama faksi yang berkuasa. Seperti yang Anda catat, ada banyak pertempuran faksi yang keras antara keduanya. Itu tidak pernah terselesaikan. Dan faksi yang dominan, disebut faksi Khalq, selalu sangat tidak dipercaya oleh Soviet karena dianggap terlalu gegabah, untuk kekurangan istilah yang lebih baik, terlalu impulsif, terlalu tidak terkendali. Faksi yang disukai, disebut faksi Parcham, ditempatkan di bawah faksi Khalq. Jadi ketika mereka mengambil alih, faksi Khalq yang memimpin. Dan Soviet selalu tidak mempercayai orang-orang ini. Secara publik, mereka mendukung pengambilan itu sebagai sebuah revolusi. Mereka menyebutnya revolusi, yang merupakan istilah pujian, saya kira, dari sudut pandang Soviet. Sebenarnya itu lebih merupakan kudeta, tapi menyebutnya revolusi. Namun di balik layar, kita sekarang tahu, sekali lagi, dari dokumen Soviet dan dokumen Amerika, AS memiliki kedutaan di sana, dan mereka melaporkan kembali ke Washington. Banyak dari kabel kedutaan tersebut, saya curiga, sebenarnya adalah kabel CIA, tetapi tidak diidentifikasi sebagai demikian. Dan semua informasi menunjukkan bahwa Soviet benar-benar tidak mempercayai orang-orang yang berkuasa di Afghanistan. Mereka mendukung mereka karena merasa tidak punya pilihan. Iraman abord, miminhani tapwin taptin roth embers hosai, it's a mat, terusuk reformasi tent, yang bisa implementasiku, saat terst. Remata you to avoid gander. They also established equality of the sexes, which again, these things are very good in principle. Yang, sekali lagi, hal-hal ini sangat baik secara prinsip, tetapi jelas bahwa penduduk Afghanistan belum siap untuk itu. Ada juga kampanye literasi. Mereka mengirim ratusan wanita muda yang sebagian besar berpendidikan universitas ke daerah pedesaan untuk memulai kelas literasi, terutama untuk wanita dan gadis yang telah tidak diuntungkan. Sekali lagi, secara prinsip, ini adalah tujuan yang terpuji, tetapi dilakukan dengan sangat ceroboh dan dengan banyak kekerasan. Hasil misal pemberontakan massal ini it's dasar for the Naimord, it's bersama perseptinis, isikinyu. Interpretasi status Islam yang saya katakan yang sangat tut in surface stiff. I should say, which was deeply conservative. And basically Afghanistan, many Afghan... Pada dasarnya, banyak orang Afghanistan, meskipun miskin, memiliki akses ke senapan Lee Enfield gaya Perang Dunia II, senapan standar yang dikeluarkan oleh Inggris pada Perang Dunia II, yang semacam ditiru oleh para pembuat senjata di bengkel kecil di Pakistan. Rupanya, senapan ini banyak tersedia di Afghanistan. Para pria mengeluarkan Lee Enfield mereka, atau tiruan Lee Enfield, dari gudang mereka dan mulai menembak atau membunuh komunis Afghanistan. Seringkali dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Perlu saya tambahkan. Ini adalah awal dari perang saudara. Mujahidin tidak pernah menjadi satu kelompok. Mereka kebanyakan adalah kelompok-kelompok yang terpisah.
Ada sangat sedikit persatuan di antara mereka, tetapi mereka mulai membunuh komunis Afghanistan saat mereka masuk untuk melaksanakan reformasi mereka. Communists as they went in to implement their reforms. Can you maybe Besuem Andex Resurasi way Kavu en Spol 2. It's David Sabul Wittering. his ouster, which happened a little bit before, right? Yes, there was a long-standing monarchy in Afghanistan. Ya, ada monarki yang sudah lama berdiri di Afghanistan. Monarki tersebut digulingkan dalam kudeta pada tahun 73, yang kemudian mendirikan sebuah republik. Republik tersebut dipimpin oleh sepupu raja, jadi tidak banyak perubahan yang terjadi. Laporan CIA tentang ini mengatakan, kami tidak mengharapkan banyak perubahan dalam cara Afghanistan diperintah. Sebagian besar, pemerintah pusat memiliki sedikit pengaruh di daerah pedesaan, yang sebagian besar mengatur diri mereka sendiri. Dan kami tidak mengharapkan Afghanistan menjadi lebih atau kurang pro-Soviet sebagai hasil dari ini. Pada dasarnya, mereka menyarankan bahwa kudeta tersebut tidak berdampak signifikan untuk tujuan praktis. Dan kemudian, ketika Soviet benar-benar menggulingkan sepupu tersebut, raja sudah digulingkan pada tahun 78. Penggulingan pada tahun 78 itu berlangsung dengan kekerasan. Ada banyak eksekusi, dan otomatis peristiwa berdarah. Sepupu tersebut dieksekusi bersama dengan banyak pengikutnya, dan seperti yang mengatakan, Soviet kemudian terjebak dalam tank saudara. Basically, as I said, then were mired in a civil war, and in the process of the civil war, they did two things. Dan dalam proses perang saudara, mereka melakukan dua hal. Pertama, mereka memberikan pelatihan dan senjata kepada tentara Afghanistan agar mereka bisa melawan mujahidin. Mereka sangat takut mujahidin mengambil alih, mendestabilisasi Afghanistan, dan mengarahkannya ke arah Islam radikal yang tidak mereka inginkan. Saya pikir itu adalah tujuan utama mereka. Pada saat yang sama, kita sekarang tahu sebagian besar dari dokumen pemerintah AS bahwa Soviet juga mulai menggunakan KGB dan intelijen Jerman Timur untuk mencoba campur tangan dalam pemerintahan, memoderasi kebijakannya, memasukkan non-komunis ke dalam pemerintahan untuk menenangkan pemberontakan Islamis, dan membatalkan banyak reformasi untuk mengakhiri atau setidaknya mengurangi konten ateistik yang lebih terbuka dari revolusi. Mereka terhalang di setiap kesempatan. They're stymied at every opportunity. The person who was really the key figure. Tokoh kunci sebenarnya bukanlah presiden, melainkan Menteri Luar Negeri, Hafizullah Amin. Dia sangat tidak dipercaya oleh Soviet. Pertama karena dia dianggap sebagai tokoh radikal terkemuka, dan mereka tidak menyukai kaum radikal yang membuat negara tidak stabil. Mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang dia lakukan. Selain itu, dia belajar di Amerika Serikat, dan pada satu titik terlibat dalam kelompok depan CIA. Kemungkinan besar, dia bukan CIA. Saya dapat melihat yang menggunakan manis aim berkuasa. Dan Soviet berjuang untuk si surat negara tetap stabil. Paranoia merusak marketnya mas. Their paranoia was growing by the day. It said was already Soromonis. As a communist Oh ya, sebagai pemimpin Partai Komunis. party leader, right? And Pemimpin partai dan menteri luar negeri. Dan itu adalah Soviet yang mencoba memberitahu Partai Komunis Andegnya menjadi terlalu radikal komunis. Tepat sekali. being so radical. Iya sekali. Exactly. That's right. That's right. The American documents are very clear. Dokumen-dokumen Amerika sangat jelas mengenai hal ini. Orang Amerika melihat ini sebagai upaya tulus untuk memoderasi apa yang sedang terjadi. Orang Amerika merasa bahwa Soviet sama sekali tidak mengendalikan situasi tersebut. Sesuatu yang juga sangat menonjol dalam dokumen Amerika dan bahkan lebih menonjol dalam dokumen Soviet adalah bahwa berulang kali, selama berbulan-bulan, komunis Afghanistan memohon kepada Soviet untuk mengirim pasukan reguler Soviet. Mereka mengatakan pasukan kami sendiri tidak dapat mendalkan. Mereka memadai perfor banyak pengafot misalnya. Menyusukan reguler Soviet. Dan setiap hari, Soviet sangat melestak nama Thogwis Finland. The Soviets refused, firmly refused. There was an interesting event in March of 1979. Ada peristiwa menarik pada bulan Maret 1979, di mana pemberontakan Mujahidin menjadi sangat serius, sehingga satu divisi penuh tentara Afghanistan di kota Herat, yang saat itu merupakan kota terbesar kedua atau ketiga di Afghanistan, membelot ke Mujahidin dengan semua peralatan mereka. Dan tampaknya tentara Afghanistan berada di ambang kehancuran total.
Politburo mengadakan sesi darurat tanpa Brezhnev, yang, seperti yang Anda catat, berada dalam keadaan mabuk alkohol dan dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk selama sebagian besar periode ini. Namun tokoh-tokoh teratas, termasuk saya kira Ustinov, Menteri Pertahanan, Andropov, Kepala KGB, dan Gromyko, Menteri Luar Negeri, semua tokoh teratas di bawah Brezhnev bertemu. All the top figures below Brzezinski met, and amazingly, we have the full minutes of the meeting. Isepizmenina, kakai mekhalki tafwo. Kami memiliki notulen lengkap dari pertemuan tersebut. Mereka menyimpulkan dengan mengatakan bahwa meskipun ada risiko, tidak ada cara mereka akan mengirim pasukan ke Afghanistan. Karena itu berarti mereka harus mulai menembak warga sipil. Karena tentara Afghanistan tidak dapat diandalkan. Mereka akan mulai menembak warga sipil. Dan itu akan menjadi tampilan yang buruk bagi Uni Soviet. Itu akan berarti akhir dari detente. Dan mereka jelas ingin mempertahankan detente. Sangat bersemangat untuk melakukannya. Dalam semua dokumen Soviet, tidak ada penyebutan sama sekali yang pernah saya temukan tentang Afghanistan sebagai batu loncatan ke Teluk Persia atau sebagai area persiapan untuk agresi di masa depan. Semua diskusi berorientasi pada pertahanan. Dan tampaknya ini adalah sesuatu yang diketahui oleh orang Amerika, karena ini juga disebutkan dalam dokumen Amerika. Soviet sebenarnya tidak ingin menginvasi, tetapi mereka mungkin tidak punya pilihan pada akhirnya, menurut apa yang dikatakan orang Amerika, mengingat mengapa keadaan semakin tidak terkendali. Dan pertanyaannya adalah, apa yang mengubah pikiran Soviet? Mengapa mereka akhirnya menginvasi? Ada dua alasan. Salah satunya adalah Hafizullah Amin. Soviet sangat putus asa, sehingga pada akhir tahun 1979, mereka memiliki rencana untuk melakukan kudeta terhadap Amin untuk memberikan kekuasaan penuh kepada presiden, yang bernama Mohammad Nur Taraki. Dia tidak terlalu efektif dan merupakan sosok yang sangat lemah, tetapi mereka memutuskan untuk menggunakannya sebagai bagian dari upaya untuk membersihkan Amin dan baik mengeluarkannya dari partai, atau mungkin membunuhnya. Tidak jelas, tetapi itulah rencananya. Amin mengetahui upaya tersebut dan melakukan kudeta preemptif, membunuh Taraki dan membersihkan partai ke arah yang lain. Soviet sangat putus asa pada saat itu, dengan orang yang mereka tidak percaya kini berkuasa penuh. Selain itu, dia mulai bertemu secara diam-diam dengan pejabat kedutaan Amerika di belakang Soviet, yang tentu saja mengetahui hal ini. Dia melakukan wawancara dengan Los Angeles Times, di mana dia secara terbuka mengatakan bahwa Afghanistan tidak lagi ingin bergantung pada satu negara asing untuk dukungan, tetapi akan mencari dukungan lebih luas dari negara-negara asing lainnya. Dan semua orang tahu apa artinya itu. Jadi tampaknya Afghanistan akan, frasa yang sering digunakan adalah menarik Sadat. Sadat telah memindahkan Mesir dari Soviet ke Amerika Serikat. Dan ketakutannya adalah Amin akan melakukan hal yang sama untuk Afghanistan di perbatasan Soviet. Itu menjadi sumber ketakutan besar bagi Soviet. Orang Amerika tampaknya tidak tertarik mendukung Amin, yang sebenarnya adalah sosok yang sangat tidak stabil dan haus darah. Dan Soviet fit from within. Jadi itu adalah masalah pertama. Masalah kedua adalah pada tanggal 3 Juli 1979, Presiden Carter, atas rekomendasi penasihat keamanan nasionalnya, Zbigniew Brzezinski, menandatangani apa yang disebut temuan CIA, yang berarti keputusan presiden tentang operasi rahasia, yang memerintahkan penyediaan beberapa ratus ribu dolar bantuan non-mematikan kepada mujahidin, tentu saja secara rahasia. Namun itu hanya rahasia dari publik Amerika. Denings Harry Slumsmint Ektomen Formulain. Dan Avery Sanders meningkat Kevni Daporth. Dan Tomapit Nalhing Dethet Tenny. Tampaknya, motif di sini, menurut informasi yang diberikan oleh Brzezinski, adalah untuk meningkatkan paranoia Soviet dan meningkatkan kemungkinan invasi. Baiklah, ini adalah klaim sensasional yang saya buat di sini, dan saya akan membahas bukti untuk ini sebentar lagi. Tetapi saya ingin mencatat bagaimana ini bertentangan dengan semua yang saya katakan di sini, yang pada dasarnya bertentangan dengan catatan publik 100%.
Karena selama ini klaimnya adalah bahwa Afghanistan sangat strategis penting. Setiap invasi Soviet akan menjadi kemunduran besar bagi keamanan Barat. Namun sebaliknya, Brzezinski melihat itu sebagai aset. Dia melihatnya sebagai hal positif yang ingin dia capai. So it is a positive thing that he wanted to achieve. And the claim was also made that Soviet Dan klaim juga dibuat bahwa argumen Soviet bahwa AS campur tangan sebelum mereka menginvasi adalah kebohongan belaka. Saya ingat itu dengan sangat baik. Soviet membuat klaim itu, dan tidak ada yang mempercayainya. Saya tidak mempercayainya pada saat itu. Tetapi itu benar. Itu benar. Baiklah. Jadi, publik Amerika yang tertipu, dan opini publik dunia juga tertipu. Nah, Soviet tidak tertipu. Secara umum, operasi rahasia hanya rahasia bagi publik. Remap step to work talos dirgaim with Herskith. It's a dram into emmer through game. that's a common theme during the Cold War. And Dan ini berasal dari dokumen yang telah dideklasifikasi dalam kasus spesifik tentang apa yang saya katakan mengenai Brzezinski. about Brzezinski, that's an interview with Brzezinski, he gave it length. Itu adalah wawancara panjang dengan Brzezinski dan juga wawancara dengan ajudan militer utamanya, Letnan Jenderal William Odom, yang mengatakan hal yang sama. Dan itu adalah semacam klaim terpisah dan paralel yang mengarah ke arah yang sama, yaitu provokasi sengaja terhadap invasi. Deliberate provocation of the invasion. And Right. Dan provokasi itu memelihara Soviet Uni Soviet, si maps berkembang di Afghanistan. Now the Americans want the Mujahideen to win. They're actively Orang Amerika ingin Mujahidin menang. and lying about it. Mereka secara aktif campur tangan dalam konflik dan berbohong tentang hal itu. Dikombinasikan dengan apa yang dilakukan Amin dan fakta bahwa Amin memiliki latar belakang CIA yang bisa diperdebatkan, tentu saja membuat mereka sangat paranoid. Mereka mungkin melebih-lebihkan niat AS. Saya tidak berpikir AS bermaksud mendirikan pangkalan di Afghanistan. Setidaknya tidak ada bukti untuk itu. Namun sekali lagi, Soviet tidak tahu semua ini. Say, Bangmir AS sedang campur tangan. Pak Amin memiliki kekuasaan penuh. Disahwa that it's suinzid im edit Dallasting in India Amerika. Small, imitu a step for thing to Moscow. Of the highest level of alarm bells in Moscow. And so I think it was at that point Dan saya pikir pada saat itu, di musim gugur, dimulai di musim panas, tetapi lebih lagi di musim gugur setelah keberhasilan Amin dalam kudeta balasannya, hal ini menyebabkan Soviet memutuskan untuk melakukan invasi, meskipun ada risikonya. Dan tampaknya Soviet memang memahami bahwa risikonya sangat tinggi. Gagasan bahwa ini adalah operasi yang sepenuhnya sembrono dari pihak mereka, dan kurangnya kepedulian serta kesadaran tentang risiko, menurut saya, melebih-lebihkan masalahnya. Saya pikir ada beberapa kekhawatiran. Saya pikir saya telah melihat itu dalam dokumen Soviet. Tetapi mereka merasa tidak punya pilihan, mengingat sifat ancaman yang mengerikan seperti yang mereka lihat, mengingat keadaan tersebut. of the threat as they saw it, given the circumstances. And again, all of this was not by accident, but by design. Dan sekali lagi, semua ini bukan kebetulan, tetapi dirancang. Dan desainnya jelas adalah Brzezinski. Anda tahu ini harus ditekankan. Brzezinski agak dekat dengan kaum neokonservatif. Dan logika neokonservatif di sini adalah sikap yang sangat agresif terhadap Soviet. Mengakhiri Detente sangat penting bagi mereka, dan tampaknya penting bagi Brzezinski juga. Dan Detente itulah yang diakhiri oleh invasi ke Afghanistan. Saya curiga, Carter pada titik ini sudah mendukung garis neokonservatif, tetapi mencari dalih untuk membenarkannya. Antirame, may established Amerikat Kuar kinilu. Ada demokrasi yang kita bicarakan. States still had elections. There was a democracy we are talking about, and the public was going to vote in 1980. And Carter Pada tahun 1980, publik akan memberikan suara, dan situasinya tidak menguntungkan bagi Carter. Salah satu hal yang ditunjukkan oleh jajak pendapat adalah bahwa publik tidak memiliki keinginan untuk peningkatan pengeluaran militer. Ada anggaran penghematan, dan Carter memotong program sosial. Banyak dari apa yang dia lakukan di tingkat domestik mengantisipasi apa yang dilakukan Reagan. Namun, satu hal yang akan meningkat adalah pengeluaran militer. Masalahnya, publik sama sekali tidak setuju dengan ide tersebut. Salah satu hal yang saya lihat di Arsip Universitas Stanford adalah sebuah kelompok neokonservatif kunci yang disebut bahaya saat ini, yang secara intensif melobi untuk peningkatan militer. intensively lobbying for increased military spending. The head of that group
Kepala kelompok itu namanya Eugene Rostow, seorang profesor hukum dari Yale. Dia pada dasarnya berbicara tentang perlunya menemukan suatu peristiwa seperti Pearl Harbor yang begitu sensasional, sehingga akan mengejutkan publik Amerika untuk menerima gagasan peningkatan pengeluaran militer dan mengesampingkan detente, meskipun ada keraguan. Nah, peristiwa Pearl Harbor itu adalah Afghanistan, jelas. Dan itu bukan kebetulan saja terjadi. Itu dirancang seperti itu. Dan, sekali lagi, dokumentasi tentang ini sangat jelas. Saya ingin memberikan beberapa dalam dokumentasi tersebut. Sebelum saya melakukannya, izinkan saya berhenti dan melihat apakah Anda ingin... Tidak, silakan berikan detailnya. No, please give the details, because I mean, I just need to add that. Sesuai Hamid Imam het breekzarre voor Pearl Harbor, as is sesuatu yang sekarang stint. Perstam every still first, when Nami Odin Marine Gesrecht. The United States. Well, And, there's you know, only the suspicion that basically the United States... Nah, ada kecurigaan bahwa pada dasarnya Amerika Serikat memiliki indikasi jelas bahwa Jepang merencanakan semacam serangan. Dan mereka pasti menyadari bahwa dengan memposisikan pasukan Angkatan Laut di Hawaii daripada di San Diego, di mana mereka sebelumnya berada, ada tingkat kerentanan tertentu. Selalu ada tingkat kecurigaan. Saya sendiri masih cenderung pada gagasan bahwa ini hanyalah ketidakmampuan dan harapan kosong oleh Roosevelt. Tetapi seems like this one, and then warning tuing from Mac Legends, Ack. This was sort of a baiting of the Japanese, perhaps. it would take us too far away from Ini akan membawa kita diskusi tentang Afghanistan. Namun, Anda tahu pentingnya momen kunci ini ketika Anda bisa berpura-pura terkejut dan tiba-tiba, seperti Teluk Tonkin, dan seterusnya. Elemen pemicu ini yang bisa Anda gunakan. trigger elements that you can use. There's always a pretext. Slalis Mivale, Aminristus Nivai. No, it's my Christian. It's not Chris Dali, you premium meeting aggressive. Military behavior. Right, and there's this Dan ada perbedaan penting di sini. Beberapa pemicu ini adalah hal-hal kecil seperti tenggelamnya kapal, dan beberapa masalah ini adalah peristiwa besar. Dan ketika datang ke peristiwa besar, keengganan jauh lebih besar untuk mengatakan, oh tidak, maksud saya, tidak ada yang melihat ini datang, kan? Itu adalah peristiwa yang tidak terduga. Tapi sebenarnya invasi ini, seperti yang Anda katakan, sudah dipersiapkan sejak 73, atau memprovokasi Soviet. Right, sekarang mungkin sev-af, betulis kami mais meni. Dokumenki. the evidence that you have for this, the document. The specific evidence is this, that Bukti spesifiknya adalah ini. Pertama-tama, fakta bahwa Carter menandatangani temuan ini, dia pasti menyadari bahwa memberikan bantuan kepada mujahidin dalam situasi ini akan sangat meningkatkan kemungkinan invasi Soviet. Dia pasti menyadari itu. Itu secara logis mengikuti. Namun yang spesifik adalah pada tahun 1998, Zbigniew Brzezinski memberikan wawancara dengan majalah Prancis Le Nouvel Observateur. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Adam merbitkannya itu andemis patimis betelebu. Dan untuk mulikin dapatkan itu. Ini same cherry dan itu agbat pusipahal. Di dalamnya, pada daski Brzezinski membangkitkan bahwa bikuan itu berbutuh. that they did in fact deceive the public, and while they claimed they were not intervening until after the Dan meskipun mereka mengklaim bahwa mereka tidak campur tangan sampai setelah invasi, intervensi AS terjadi sebelum invasi, 6 bulan sebelum invasi. Dia berulang kali mengatakan dengan berbagai cara bahwa dia mencoba memancing Soviet untuk melakukan invasi. Saya menaruh wawancara tersebut yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris di situs web saya, sehingga mereka yang tertarik dapat menemukan keseluruhan wawancara di sana. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Letnan Jenderal William Odom, yang merupakan penasihat militer untuk Brzezinski saat dia berada di Dewan Keamanan Nasional di bawah Carter. Odom sedang makan malam dengan seorang sejarawan Cambridge bernama Jonathan Haslam. a Cambridge historian named Jonathan Haslam, and during the dinner he said, and Haslam Dan selama makan malam, dia mengatakan, dan Haslam kemudian melaporkan dalam bukunya bahwa dia adalah orang pertama yang memberi pengarahan kepada Brzezinski tentang invasi ketika itu terjadi. Dan reaksi pertama Brzezinski adalah mengepalkan tinjunya ke udara dengan kemenangan dan berkata, mereka telah mengambil umpan kita. Itu sangat jelas. Mereka telah mengambil umpan kita. Maksud saya, apalagi yang bisa itu berarti?
itu sepenuhnya konsisten dengan laporan yang lebih rinci yang diberikan di Le Nouvel Observateur, juga yang sebelumnya diterbitkan. Dan beberapa poin lagi. Brzezinski memang berbicara sedikit tentang motif, dan dia berbicara tentang membalas dendam untuk Vietnam. Saya yakin itu memang motifnya. Saya curiga motif yang lebih besar adalah memberikan dalih untuk membalikkan kebijakan détente dan pengeluaran militer yang rendah. Reversing the policies of détente and low military spending. Later on, I should add, right after this happened, Kemudian saya harus menambahkan, tepat setelah ini terjadi, Washington Post melaporkan bagaimana kontraktor militer sangat senang dan melihat keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan majalah Angkatan Udara membicarakan tentang invasi Soviet ke Afghanistan sebagai kesempatan untuk mengarahkan kebijakan luar negeri Amerika ke jalur yang benar. Dan jadi kompleks industri militer merasa puas, seperti yang mungkin Anda harapkan. Maksud saya, mereka menyatakan penyesalan yang formal tentang invasi tersebut, tetapi mereka juga melihatnya sebagai sesuatu yang positif, dan tidak diragukan lagi dari sudut pandang mereka itu memang positif. Jadi saya pikir ada beberapa motif yang terjadi di sini. Saya pikir sekali lagi membalikan détente, saya akan melihat itu sebagai motif yang paling penting. Maaf? Reversing détente, Ya, membalikkan détente. Anda tahu, salah satu sorotan damai dari tahun 1970-an adalah tahun 75, ketika Anda memiliki penandatanganan Akta Final Helsinki, dan Anda memiliki penyusunan pengaturan besar dan dasar-dasar pemikiran keamanan yang akan kita gunakan. Dan kemudian itulah jenis hal yang secara aktif dilawan oleh tokoh-tokoh ini. Itu sangat menjijikkan. It is so despicable. Anda tahu, secara anekdot, saya ingat dengan sangat baik karena saya berada di Korps Perdamaian selama waktu itu di Afrika Barat, Niger. Dan saya kembali pada tahun 1980, dan rasanya seperti saya kembali tepat di tengah-tengah ketakutan perang. Orang-orang secara terbuka membicarakan perang dengan Uni Soviet, dan saya belum pernah melihat yang seperti itu dalam hidup saya. Maksud saya menduga awal tahun 50-an sedikit seperti itu. You had small few UTAC. Dan it's maar een halse moment, kasi Anda tahu, memang trade verplichtingen publiek terlalu diarah di populasi Amerika. Bukan, memang restidinio is so katastrofrita. Military spending. That's exactly right. I think that was one. I would say that. Itu benar sekali. Saya pikir itu adalah salah satunya. Saya akan mengatakan bahwa mungkin bahkan lebih dari sekadar membalas dendam untuk Vietnam, motif terpenting dalam melakukan ini adalah untuk memberikan momen Pearl Harbor. Sekali lagi saya pikir dalam kasus Pearl Harbor, itu mungkin kebetulan dan tidak disengaja. Dalam kasus ini, itu diatur. Pearl Harbor diatur. Dan Brzezinski mengatakan demikian. Dan dia mengatakannya bukan sekali tetapi berkali-kali. Saya harus meminta Anda untuk melihat memoarnya. Dia secara formal menyatakan penyesalan, tetapi kemudian mengatakan bahwa itu membenarkan pandangan dunianya. Dan dia berbicara dengan tingkat kemenangan tertentu, dan mampu mengubah kebijakan luar negeri AS menjadi pandangan garis keras yang selalu dia dukung. Dan jadi berulang kali kembali ke poin ini. Omong-omong, izinkan saya mengatakan bahwa Nouvel Observateur telah dipertanyakan. Nouvel Observateur has come up for question. Brzezinski, 12 years after. Brzezinski, 12 tahun setelah kejadian itu, menyiratkan bahwa dia telah dikutip salah. Tetapi saya harus mengatakan, kita harus sangat skeptis terhadap hal itu. Alasannya adalah dia sangat dikritik ketika ini muncul dalam bahasa Inggris. Dan alasan dia dikritik bukan begitu banyak, karena apa yang baru saja saya katakan, tetapi dalam konteks wawancara, dia mengejek gagasan bahwa ekstremisme Islam adalah ancaman bagi keamanan Amerika. Dan tampaknya menyiratkan bahwa, ya, kita memberdayakan ekstremisme Islam. Dia tidak menyangkal itu. Dia tidak menyangkal bahwa banyak kelompok yang kita dukung, kelompok mujahidin, berkembang menjadi Taliban dan Al-Qaeda. Dia sama sekali tidak menyangkal itu. Tetapi mengatakan apa masalahnya. Itu bukan masalah besar, dan setelah serangan teroris tahun 2001, tentu saja itu tidak terlihat begitu baik. Dan dia dikritik keras secara publik karena hal ini. Saya pikir itu adalah motif baginya untuk menyangkalnya,
dan butuh waktu 12 tahun baginya untuk melakukannya. Le Nouvel Observateur, bagi mereka yang mengetahui dunia intelektual Prancis, adalah salah satu publikasi terkemuka di Prancis. Ini sangat bergengsi, seperti New York Review of Books di Amerika Serikat, yang menurut saya adalah perbandingan terdekat. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang dia katakan di sana benar dan dilaporkan dengan akurat, dan itu dikonfirmasi oleh pernyataan William Odom, seperti yang dilaporkan oleh Haslam. Jadi tidak diragukan lagi bahwa dia memang sengaja memprovokasi invasi ini dan membanggakannya kemudian. Jadi itulah bukti yang kita miliki. And now we have to make the comparison with Ukraine. Dan sekarang kita harus membuat perbandingan dengan Ukraina. Dan sejauh mana bencana di Ukraina telah direncanakan sebelumnya, dan sekarang juga tercatat dalam catatan publik melalui banyak artikel, bahkan di New York Times, bukan? Dan ini memprovokasi musuh atau pihak lain yang signifikan yang Anda butuhkan untuk memenuhi keinginan militeris Anda sendiri. Bisakah Anda membuat beberapa hubungan dengan Ukraina? Can you make a couple of connections to Ukraine? Saya hanya ingin menyebutkan satu hal lagi. Saya akan singkat di sini karena kita kehabisan waktu. Satu poin lagi yang perlu disampaikan. Pada tahun 1980-an, kita sekarang tahu bahwa AS terus menghalangi negosiasi. Diego Cordovez ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 1982 untuk mencari solusi diplomatik. Dalam memoarnya, dia pada dasarnya mengatakan bahwa pada tahun 1983, Soviet sedang mencari jalan keluar, dan dia berusaha menemukan cara yang menyelamatkan muka untuk mengeluarkan Soviet dari Afghanistan dan mengakhiri perang. Salah satu hambatan utamanya adalah Amerika. Pandangan dominan di Washington adalah apa yang disebut pandangan menguras, bahwa kita harus mempertahankan perang selama mungkin untuk menguras Soviet, dengan implikasi bahwa kita juga akan menguras Afghanistan, yang tampaknya tidak terlalu mengganggu siapapun. Jadi, butuh waktu bertahun-tahun lebih lama pada dasarnya untuk kebijakan itu berubah. Ada perombakan dalam pemerintahan Reagan karena berbagai alasan. Banyak dari pihak garis keras harus keluar dari pemerintahan pada akhir tahun 80-an. Dan akhirnya upaya Diego Cordovez membuahkan hasil, dan Soviet keluar pada awal 1989 di bawah kesepakatan yang ditengahi oleh Cordovez. Namun, Cordovez menekankan dan menyoroti gagasan bahwa ini bisa dilakukan bertahun-tahun sebelumnya, tetapi AS tidak ingin negosiasi berhasil karena mereka ingin perang terus berlanjut. Itu adalah poin dasar di sini. Tidak ada negosiasi sebenarnya. Itu benar-benar posisi Amerika untuk secara publik memberikan dukungan pada negosiasi, tetapi di balik layar, menggagalkannya sebanyak mungkin. Baiklah, itu tentu saja perbandingan lainnya. Ya, yang sangat mengingatkan pada apa yang terjadi pada tahun 2022, dan bagaimana orang Rusia dan Ukraina hampir-hampir mencapai kesepakatan. Mereka sangat dekat. Ya, dan jadi sekali lagi, saya pikir ada provokasi terhadap Rusia, tidak diragukan lagi, dengan pelanggaran perjanjian untuk tidak memperluas NATO, penolakan untuk mengizinkan Rusia masuk ke NATO ketika mereka ingin bergabung, dan keputusan untuk terus memperluas tahap demi tahap, melanggar satu garis merah demi yang lain. Pada dasarnya ada sabotas terhadap perjanjian Minsk, ketidakimplementasian perjanjian Minsk yang bisa mencegah perang, dan penolakan terhadap tuntutan Rusia yang ditawarkan pada saat terakhir untuk mencegah invasi jika AS setuju dengan Ukraina yang netral. Semua hal ini. Dan Jens Stoltenberg mengatakan, dalam apa yang mungkin merupakan kesalahan Freud, bahwa salah satu alasan utama Rusia berperang adalah untuk mencegah NATO berkembang ke Ukraina. Jadi NATO secara resmi mengakui ini adalah salah satu motif utama. Dan pertanyaannya adalah, if after met house set to the thief or imbro Rusia ni with the mang, to it dimfarim pthwas 90, to tapo thlammermang. Then why expand NATO and start a war when you don't have to? It wasn't a Freudian slip. Itu bukan kesan Freudian. Karena memang katanya, carrying to Braisakan through Pima, Yos Fakamamas ke Finlandia dan Swedia, bukan? Seperti kan berhasil waste coming sih. Nol Rusia. Well, there's no doubt he was gloating, although he must... Tidak diragukan lagi, dia sedang menyombongkan diri.
Meskipun dia pasti menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah merusak semua yang telah diklaim NATO tentang masalah itu selama bertahun-tahun hingga saat itu. Di mana klaim resmi adalah bahwa invasi Rusia tidak ada hubungannya dengan NATO. Itu adalah kebohongan. Ketika dia mengakui bahwa semuanya berkaitan dengan invasi, dia bertentangan dengan propaganda NATO selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, Years of NATO propaganda. Anyway. No, the thing is that this propaganda uses contradictory. Masalahnya adalah propaganda ini menggunakan logika kontradiktif sebagai pilar utama. Di satu sisi, mengklaim bahwa perluasan NATO tidak ada hubungannya dengan ini, dan Rusia sangat lemah. Di sisi lain, Rusia adalah ancaman terbesar bagi NATO yang pernah ada. Oleh karena itu, NATO perlu memperkuat dirinya. Ini benar-benar kontradiktif. Dan momen-momen ini adalah saat mereka beralih dari satu narasi ke narasi lainnya. Pertanyaan yang muncul bagi saya adalah, bagaimana negara-negara? Saya masih melihat Rusia telah membuat kesalahan pada tahun 2022 karena diprovokasi untuk ini. Namun, kasus Afghanistan juga menunjukkan bahwa Anda menciptakan situasi tidak hanya di mana ketidakpastian menjadi tak tertahankan, tetapi juga di mana Anda benar-benar mendorong batas merah. Anda mendorong jauh melampaui apa yang Anda ketahui sebagai batas merah pihak lain. Dan jika pihak lain ingin tetap konsisten secara internal dan menjaga garis keras mereka sendiri, apalagi yang akan Anda lakukan, bukan? Karena Anda juga perlu konsisten terhadap konstituen Anda sendiri, bukan? biarkan saya menjawab. Maksud saya melihat invasi Rusia ini memang sebagai kesalahan, dalam arti bahwa pada dasarnya, menurut pandangan saya, satu-satunya pembenaran untuk perang adalah pembelaan diri yang jelas terhadap ancaman yang akan segera terjadi terhadap keamanan nasional Anda. Dan Rusia tidak menghadapi ancaman yang kehadiran Ukraina sebagai negara NATO dengan pangkalan NATO, mungkin dengan rudal jarak jauh, akan melemahkan keamanan Rusia. Tommy Tubodism race report tafnang eken scrawler gesti. Stetswraith kairling the ribagrahay to mort mirdup imuvia tidak musi. Itakan naladan evmir sitipang Rusia. NATO and the United States would humiliate Russia, and they were trying to avoid humiliation. Dan mereka berusaha menghindari penghinaan. Tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa AS omong-omong akan melakukan hal yang sama. Namun, ketakutan akan penghinaan, menurut pandangan saya, bukanlah pembenaran untuk invasi. Jadi, menurut pandangan saya, Rusia seharusnya menerima penghinaan dan keamanan yang agak melemah, yang sebenarnya bukan ancaman yang akan segera terjadi, tetapi lebih merupakan ancaman jangka panjang yang lebih umum. Tidak cukup, menurut pandangan saya, untuk membenarkan invasi, dan seharusnya menelan rasa pahit dan menerimanya daripada melakukan invasi. Masalahnya adalah, saya tidak bisa membayangkan pemimpin Rusia manapun yang akan melakukan itu, atau pemimpin Amerika manapun dalam situasi serupa yang akan melakukan itu. Or any American leader in a similar situation would have done that. Yeah. And so here we are. This is just not how they act. Ini bukan cara mereka bertindak. Ini bukan cara kekuatan besar bertindak, dan kita tahu itu. Dan ketakutan bahwa operasi rahasia ini akan dibawa ke wilayah Anda, ada berbagai kemungkinan titik serangan. Kaukasus Utara misalnya, akan menjadi salah satu yang jelas untuk mencoba memulai pemberontakan kecil dan kelompok bersenjata. Maksud saya, cara Amerika Serikat berperang atau berkonflik dengan menggunakan operasi rahasia ini, Raya juga ada banyak buku tentang bagaimana AS telah melakukan ini di berbagai tempat. Sangatlah berbahaya. Bukan hanya berbahaya. Maksud saya ini, sekali lagi, ada orang-orang, dan kita tahu, berkat Anda juga, yang senang dengan perang proksi, bukan? Mereka senang melakukan ini untuk mendestabilisi negara-negara. They're happy to do this to destabilize countries. That also is a legacy of Vietnam. Itu juga merupakan warisan dari Vietnam. Vietnam tentu saja secara teratur diperangi dengan pasukan tempur. Dan perang itu didiskreditkan, sebagian karena 15.000 orang Amerika tewas. Dan itu mendiskreditkan seluruh gagasan intervensi untuk sementara waktu. Jadi solusinya adalah perang proksi, membuat orang lain berperang untuk kita. Dan Afghanistan tentu saja adalah perang proksi yang paling sempurna, di mana mereka hanya menyediakan semua pelatihan yang dibutuhkan, dan semua senjata yang dibutuhkan, senjata ringan dalam hal ini, dan orang-orang Afghanistan yang berjuang dan mati. Dan itu, dari sudut pandang Amerika,
sempurna. Orang-orang Afghanistan tidak menghargainya, omong-omong. Dan akhirnya, saya pikir pada tahun 1999 atau 1990, New York Times memiliki artikel, Afghanistan, sekarang mereka membenci orang Amerika. Baiklah. Dan jadi orang-orang Afghanistan mengethistu another. And so the Afghans didn't appreciate that in the end. I'm sure eventually the Ukrainians, when they wake up... Saya yakin pada akhirnya orang-orang Ukraina, ketika mereka bangun dari kebingungan mereka, akan menyadari betapa mereka disalahgunakan dan dimanipulasi oleh orang Amerika, meskipun mereka belum menyadarinya. Tapi saya pikir, sekali lagi, gagasan tentang perang proksi di Afghanistan menjadi model untuk Ukraina. Itu juga perang proksi. Orang Amerika dan dibunuh adalah orang Ukraina dan Rusia. Sumber kegembiraan nyata bagi pejabat CIA selama tahun 80-an adalah bahwa mereka membunuh orang Rusia secara tidak langsung. Bukan pasukan yang didukung Rusia di Angola atau di tempat lain, tetapi mereka benar-benar membunuh tentara Rusia. Itu sangat menggembirakan bagi CIA, seperti yang saya yakin sangat menggembirakan bagi pejabat AS sekarang. Mereka membunuh orang Rusia secara langsung. En exempel dat tiga kemini meg tertrang, memiliki AG spray stedet, one this moth. En we've got a power happen. Killing people, but that is how the thinking goes. This New York Times article that came out 2 weeks Artikel New York Times yang keluar 2 minggu lalu membahas tingkat integrasi operasional, dan seberapa besar Amerika Serikat, seperti yang dikatakan artikel tersebut, mendukung Ukraina. Namun sangat jelas bahwa ini bukan hanya dukungan. Ini adalah perintah langsung tentang di mana harus menembak dan titik mana yang akan diserang dengan jenis peralatan militer apa. Bukan. Dan sekali lagi, ini adalah pembunuhan orang Rusia, dan bukan hanya orang Rusia di Ukraina. Tentara, terbaik infrastruktur di Rusia. Dan semua hal ini jelas diketahui oleh orang Rusia karena Putin kita. Vladimir Putin mengatakan demikian. Because they told us so. If Vladimir Putin said so, there's no way that these HIMARS systems... Tidak mungkin sistem HIMARS ini dapat dioperasikan tanpa intelijen dari Amerika Serikat. Sekarang kita tahu Amerika Serikat bahkan menunjukkan cara menggunakannya dan di mana. Jadi Anda tahu, pada titik ini, kita memerlukan nama baru untuk ini. Karena ini lebih dari sekadar perang proksi pada titik ini. Karena bukan lagi proksi yang saling bertarung. Sebagian besar perang dingin, mungkin Afghanistan adalah pertama kalinya ketika ini berubah. Ketika dalam perang Vietnam, kita masih memiliki proksi yang saling bertarung alih-alih kekuatan besar. Dan kemudian, kita sampai pada momen ketika kekuatan besar mulai langsung membunuh tentara dari pihak lain. Dan kita semakin sering melihat hal itu. Apakah itu? Saya pikir perbandingan di sini adalah suatu kecerobohan tertentu. Dan ini sudah disoroti pada tahun 80-an, bahwa dengan membunuh tentara Rusia di perbatasan Rusia, AS bermain api dan mempertaruhkan perang nuklir. Tidak diragukan lagi, AS mengambil risiko itu dan tampaknya bersedia mengambil risiko itu. Dan pada akhirnya mereka berhasil lolos. Dan sekarang kita melakukan itu lagi di Ukraina. Saya harus menekankan, di Ukraina, kecerobohan ini berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi sejauh mereka benar-benar menyerang di dalam Rusia. Tidak pernah sampai pada titik di Afghanistan bahwa AS memerintahkan serangan di dalam Uni Soviet. Saya pikir Pakistan, jika saya tidak salah, mungkin telah mengatur satu serangan semacam itu, jika ingatan saya benar. Tapi hanya sekali, dan saya pikir adalah Pakistan, bukan Amerika Serikat, yang melakukannya. Once, and I think that was Pakistan, not the United States that did it, and it wasn't repeated. But what we're seeing now, dan itu tidak terulang. Namun, apa yang kita lihat sekarang, atau setidaknya hingga baru-baru ini, adalah kesediaan untuk bergerak mendekati risiko perang nuklir hingga pada satu titik. CIA memperkirakan risiko Soviet-Rusia, seharusnya saya katakan, menggunakan senjata nuklir taktis saya percaya sebesar 50%. Dan AS tampaknya tidak terlalu terganggu oleh hal itu. Tidak ada keributan di Kongres atau di parlemen besar di Eropa. Tidak banyak diskusi di media, hanya sangat santai. Itu dicatat kemudian, bukan pada saat itu, risikonya 50% risiko senjata nuklir digunakan. Dan itu melampaui apapun yang terjadi selama Perang Dingin. Tidak pernah ada waktu dalam Perang Dingin di mana tingkat kecerobohan dan pengambilan risiko diambil hingga tingkat itu. Jadi ini bahkan melampaui apa yang dilakukan di Afghanistan.
agree. So this goes even beyond what was done in Afghanistan. It's unbelievable to me that this Sulit dipercaya bagi saya bahwa ini, saya pikir sembrono adalah kata yang tepat. Cara santai dalam menghadapi ancaman terbesar bagi umat manusia ini hanya diabaikan. Dan jika Anda membalikkan situasinya, dan bayangkan apa yang akan terjadi, jika Anda tahu bahwa di Moskow, orang-orang mengirim rencana untuk membunuh tentara AS di Texas dengan bantuan orang Meksiko, Anda tahu. Maksud saya, AS jelas sudah akan menggunakan senjata nuklir. Saya pikir tidak ada keraguan. already have used nuclear weapons. I think there's no doubt. I was very entertained when Saya sangat terhibur ketika Timothy Snyder di Universitas Yale, yang baru-baru ini pindah ke Toronto, seorang pendukung utama untuk eskalasi, mengejek gagasan bahwa perang nuklir adalah risiko besar. Dan dia berkata, selain itu, kita tidak bisa menyerah pada pemerasan nuklir. Mereka menggunakan pemerasan nuklir terhadap kita. Dan saya berpikir satu-satunya alasan negara manapun memiliki senjata nuklir adalah untuk melakukan pemerasan nuklir. Maksud saya, itulah alasan utama negara-negara memiliki senjata nuklir. Itulah alasan AS memiliki senjata nuklir. Itulah alasan Prancis memiliki senjata nuklir. Itu adalah pemerasan nuklir. Itulah tujuan utama senjata nuklir. Jadi ini diperlakukan seolah-olah itu adalah gagasan baru, fitur unik dari Rusia yang jahat. some unique feature to the evil Russians. You know, this is where the analysis of Karaganov. Anda tahu, disinilah analisis Karaganov, salah satu tokoh garis keras Rusia, sebenarnya benar. Dia mengatakan bahwa Barat telah kehilangan rasa takut terhadap senjata nuklir kita. Dan jika Anda tidak lagi takut dengan nuklir, maka doktrin EMAT tidak lagi berfungsi. Itu tidak berfungsi. Maksud saya, Anda akan kehilangan pencegahan ini karena itu lebih merupakan pencegahan dalam pikiran sebenarnya, daripada di medan perang. Saya tidak tahu harus berbuat apa tentang ini, tetapi ada lebih banyak paralel yang dapat Anda tarik, yang dapat memberikan sedikit pencerahan tentang Ukraina dengan menggunakan kasus Afghanistan. Maaf, bisa ulangi? Apakah Anda melihat lebih banyak paralel antara kasus Afghanistan dan kasus Ukraina? That you see between the Afghan case and the I Ukrainian do. case. Actually, one of them is the role Sebenarnya saya setuju. Salah satunya adalah peran dari sayap kiri politik anti-intervensi, di mana Afghanistan benar-benar menjadi awal penerimaan intervensi militer oleh sayap kiri. Intervensi yang dianggap baik. Saya ingat ini dengan sangat baik. Pada tahun 90-an, intervensi Amerika Tengah sangat dikutuk. Ada banyak aktivisme seputar hal itu. Di Afghanistan hampir tidak ada atau bahkan ada dukungan aktif dalam beberapa kasus. Saya ingat ini sangat mempengaruhi saya ketika ada sebuah acara. Sekarang sudah tidak ada lagi, tetapi itu adalah acara besar di New York. Acara tahunan yang disebut Konferensi Cendekiawan Sosialis. in New York, a yearly event called the Social Scholars Conference. I attended it a number of times in the 80s as a graduate. Saya menghadirinya beberapa kali di tahun 80-an sebagai mahasiswa pasca sarjana. Saya ingat panel-panel dan berbagai hal, banyak sekali panel tentang Amerika Tengah. Mereka memiliki satu panel tentang Afghanistan. Jadi saya pergi, dan itu adalah sekelompok orang Swedia. Saya pikir ada 4 atau 5 orang Swedia, dan 4 dari mereka sangat mendukung posisi CIA pada dasarnya. Itu tidak dapat dibedakan dari posisi CIA bahwa ini adalah pejuang kebebasan. Kecuali mendukung mereka. Dan sangat penting bahwa pejuang bebas ini menang. Fakta bahwa kebebasan adalah ekstremis Islam mean kembali tidak terlalu mengganggu mereka. Who oppressed women, that didn't seem to bother them very much. And, women's groups showed no... Dan Anda tahu, kelompok-kelompok perempuan pada dasarnya tidak menunjukkan minat terhadap aktivitas mujahidin yang sangat misoginis dalam banyak kasus. Dan saya terkejut dengan hal ini. Ada satu orang Swedia yang menjadi pengecualian yang menentangnya. Saya harus menambahkan, saya sangat terkejut karena, sebagai orang Amerika yang berhaluan kiri, saya memiliki gambaran tertentu tentang Swedia sebagai semacam bukan hanya negara netral, tetapi juga yang memiliki kecenderungan progresif dalam kebijakan luar negerinya. Dan ini adalah sosial demokrat Swedia di sini, mengadopsi posisi yang tidak dapat dibedakan dari pemerintahan Reagan. Itu tahun 83, 86, saya pikir. From the Reagan administration. That was in 83? 86, I think. That was exactly I tyle potici phrase when it's tuck forward Swedia, the Swedigatse pipis. fomented. Yep, that's right. Ola Tunan Betul.
Ole Thunander telah menulis tentang ini. Dan, ya, ketakutan kapal selam. Betul. Saya pikir ada upaya bertahap untuk menjauhkan Swedia dari netralitasnya, dan baru hari ini membuahkan hasil. Tapi yang ingin saya katakan, saya ingat melihat ini dan duduk berpikir, saya melihat sesuatu yang baru di sini. Saya melihat perubahan besar di sini. Dan itulah yang sebenarnya menurut saya. Anatawa yang pertuan-timel, kiri pro-intervensi, and kita menisipasi kewer itu merensensi kemensian. I have this step to mensoine istinte idea. So, embithet inse idenu. Didn't use that term then, but I think that was the idea. And we're seeing that very much now. Dan kita sangat melihat itu sekarang. Anda tahu, orang-orang di kiri sangat marah dan sangat beralasan. Saya harus menambahkan tentang pembunuhan massal yang dilakukan Israel di Gaza dan tempat lain, hal-hal mengerikan yang mereka lakukan di sana. Tetapi, hampir tidak ada diskusi sama sekali tentang Ukraina atau dukungan aktif terhadap apa yang terjadi, apa yang dilakukan AS di Ukraina. Seringkali ada kritik terhadap Trump. Pada dasarnya, Yamath tidak mengikuti kebijakan yang benar dan sebagainya. Dan ini ingat mengingatkan saya pada apa saya lihat di Afghanistan pada tahun 1990-an. Very much reminds me of what I saw in Afghanistan in the 1980s. Yeah, the comparisons are striking. And so the US Ya, perbandingannya mencolok. Jadi AS, bukan hanya AS, maaf, bagian dari kelompok ini. Dan mereka juga sejalan dengan rekan-rekan Eropa mereka dalam upaya Atlantik ini. Benar-benar menemukan cara untuk menciptakan peristiwa dan momen, serta seluruh cerita yang tidak hanya memprovokasi perang, tetapi juga membantu mereka menjualnya kepada populasi mereka sendiri, kan? Dan bahkan membuat sayap kiri anti-perang tunduk. Dan inilah yang kita miliki sekarang, sayap kiri. Dan gerakan perdamaian melalui Ukraina pada dasarnya telah dibubarkan. Di Swiss, beberapa kelompok perdamaian kiri ini mulai mengatakan, tidak, kali ini kita harus mendukung Ukraina, kan? Maksud saya, sangat jelas siapa korbannya. Itu berhasil dijual. Mereka membongkar kaum pasifis mereka sendiri dan membuat mereka tidak berdaya. And make them impossible. That's quite right. That's exactly what happened at other countries. Itu benar sekali. Itulah yang terjadi di negara-negara lain, terutama di Jerman. Saya telah menyebutkan Partai Hijau, transformasi luar biasa dari Partai Hijau seiring waktu. Dan saya pikir ya, ini memang dimulai di Afghanistan. Jadi saya melihat Afghanistan memiliki semacam pengaruh penting di sini. Dan Anda tahu, itu masih ada bersama kita hari ini. Sayangnya, dulu ada gerakan anti-perang nuklir, dan itu telah bubar. Tidak ada yang seperti itu lagi. Semuanya sudah hilang. Sekarang kita harus membangun yang baru, gerakan perdamaian baru, dan gerakan netralis baru untuk melawannya. Namun, sangat penting untuk memahami mekanisme ini, mekanisme psikologis dan taktis, untuk bermain dengan perang dan akhir umat manusia. David, ada yang ingin Anda tambahkan pada titik ini, atau kita akhiri saja? Sejujurnya, si Rasi dan Haling mengungkapkan semua its cara katakan to its topik ini. Apa yang saya sempat nampak senel? Saya mungkin akan mengundang rekan dan temannya, Nasser Andesha, Duta Besar Afghanistan, ke program ini later. Tapi ingin terima kasih, Pak. Ini sangat mencerahkan. Terima kasih, David. Thank you, David. It's a pride today, bro. Mitsumoi.